Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi kemarin sama siapa ya? Sendiri aja Kak. Sendiri. Kalau boleh tahu naik apa? Naik sepeda motor Sepeda motor. Tempat tinggalnya di mana ya? Kalau saya tahu. di Kuala Simpang Kak. Simpang mananya? Di Bukit Tempurung ya. Di Tempurung. Di situ juga ada saudara saya di situ. Oh, Kalau boleh saya tahu, alangkah baiknya saya panggil kamu bapak, adik, atau nama. adik aja. Oh, adik. Oke, jadi saya panggil kamu itu adik ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kamu. Kamu tahu biro konseling ini dari mana ya? Dari media sosial Kak. Ada browsing kan nyari kan. Situ ada alamatnya, saya datang aja cari-cari. Kalau bisa tahu di biro konseling itu saya yang jadi konselor. Di situ kan tertera ada video kakak dilihat kan lagi konselor seseorang. Jadi ya tahu aja dari media sosial tersebut. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Leni Widiawati. Saya sudah bekerja di sini itu sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Saya konselor di biro konseling ini. Saya juga lagi menempuh S2 saya di Nangsa juga. Tempat tinggal saya di Palang Merah Dalam. Ada yang ingin ditanyakan lagi deh? Di sini Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? tidak. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik, sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Ini baru pertama kalinya ya melakukan konseling? Iya Kak. Sebelumnya udah tahu apa belum? Udah tahu apa belum konseling itu apa? Udah dikit-dikit Kak. Apa sih konseling itu menurut kamu? Konseling tuh menurut saya tuh menyampaikan masalah terus si konselor tuh memberi solusi Kak. Memberi jalan keluar. Oke. Jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, jadi konseling itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, jadi konseling itu adalah seperti kita ini melakukan interaksi di mana saya sebagai konselornya dan kamu sebagai klien saya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada diri kamu. Kemudian di sini saya juga ada asas-asas di mana itu yang pertama ada asas kerahasiaan, dan yang kedua itu ada asas keterbukaan, dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik, apakah adik sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Kak. Tahu pertama kali konseling ini dari mana? Mungkin saya mau cuma browsing dari internet Kak. Mungkin saya lihat dari situ adalah yang peserta konseling itu berubah lebih baik gitu. Jadi saya ingin coba gitu. Jadi kamu kemarin itu ingin mencoba diri kamu tuh lebih baik lagi ya? Oke, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sih konseling. Jadi dalam konseling ini kita mempunyai asas. Konseling itu seperti kita melakukan suatu interaksi di mana saya sebagai ahli konselornya dan kamu sebagai konseling saya untuk mengentaskan suatu permasalahan yang ada pada diri kamu. Kemudian di sini di dalam konseling juga memiliki asas-asas yang dimana itu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas keterbukaan, dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, jadi asas
kerahasiaan di sini yaitu saya tidak akan menceritakan hal-hal atau permasalahan kamu kepada orang lain. Jika saya menceritakan tentunya atas izin kamu juga. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan di mana kamu kemari datang secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Kamu menceritakan segala sesuatu tanpa segala sesuatu terbuka, legowo agar saya dapat membantu permasalahan kamu misalnya dengan baik. Dan ada yang ingin ditanyakan lagi? Kira-kira untuk konseling itu membutuhkan berapa lama waktunya ya Kak? Di sini itu kita melakukan sesi konseling seluruhnya itu 1 jam hingga 1 jam lebih. Ada beberapa sesi hingga permasalahan yang adik alami dapat terselesaikan. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah, sebelum kita melangsungkan tahap inti, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Ada baiknya kita sebelum melakukan konseling terlebih dahulu kita melakukan doa ya agar sesi konseling kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi kamu kemari itu apa yang mau kamu? Saya kemarin itu ingin konsul tentang saya itu rokok aktif, dan di sini saya itu ingin menanyakan solusinya dari Kakak. Karena saya ingin berhenti merokok gitu Kak. Tapi itu cukup sulit. Apa sih yang membuat kamu bisa candu berat merokok? Apakah itu kebutuhan kamu? Apakah itu hanya kamu dulunya awal merokok itu bagaimana kok bisa merokok? Awalnya itu coba-coba, Terus terus karena pergaulan teman-teman tuh semua perokok, jadi saya coba-coba, ya dari situlah awalnya dari pergaulan, akhirnya di kebutuhan. seperti itu. Jadi apa sih keuntungan kamu dalam merokok? Sebenarnya kan di dalam merokok itu tidak ada untungnya kan. Malah merokok itu dapat mengganggu organ-organ tubuh kita, juga tidak baik untuk organ tubuh kita. Kenapa sih kamu masih mau merokok? Karena tuh ya Kak, itu mungkin kalau dibilang untuk mengganggu organ-organ itu emang gimana ya, itu nggak dipikirkan sama sekali. Karena perokok ini kan Kak, gimana ya, kalau udah ngerokok tuh pikiran tenang, apapun dibuat enak gitu Kak. Kira-kira kamu sehari berapa kali ya menghabiskan rokok? Dalam sehari saya menghabiskan rokok tuh nggak tentu ya Kak. Bisa sebungkus, bisa 2 bungkus, tapi lebih sering itu sebungkus Kak. Apakah di pergaulan adik sehari-hari itu teman kamu perokok aktif? Di pergaulan saya sehari-hari itu kalau kumpul-kumpul ya Kak, semua tuh rokok gitu, nggak ada yang merokok. Karena gimana ya, karena saya pun dulu merokok akibat itu dari pergaulan saya tadi itu Kak. Solusi. Jadi di sini saya ingin menanyakan lah Kak, langsung ke poinnya aja ya. Adakah Kak, solusi dari Kakak gitu ke saya, bagaimana caranya saya itu bisa mengurangi atau lah kalau bisa berhenti dari merokok aktif itu Kak ya. Karena gimana ya Kak, saya itu merasakan di diri saya sendiri itu Kak, ya sering batu-batu, habis itu ya keuangan sedikit terganggu.
Ya adalah mungkin lebih berat gitu, lebih berat gimana ya Kak ya? Lebih berat untuk meninggalkan merokok itu. Mana ya? Karena kalau dalam satu hari nggak merokok, nanti jumpa kawan, kawan nawari rokok, ya kita cemana Kak ya nggak diambil ya cemana. Jadi kamu tuh nanya solusi, saya nggak bisa beri solusi, jadi saya tuh cuma bisa memberi kamu tuh arahan. Nah, jadi menurut saya kamu tuh harus kurangi bergaul terhadap orang yang pecandu rokok. Jadi orang yang pecandu rokok itu kan payah kan, kalau kita menghilangkan rokok dalam sekejap kan itu payah. Jadi kamu tuh bisa melakukan eh, olahraga, terus kamu dapat melakukan pola hidup seperti makan buah, terus minum vitamin, dan juga kamu harus bisa mengurangi rokok itu. Misalkan kamu dalam sehari itu menghabiskan 1 bungkus, jadi dalam sehari itu kamu harus bisa kalau bisa 1 batang gitu per hari. Jadi lama kelamaan kamu bisa bisa tidak merokok lagi gitu. Tapi ya kan Kak, kalau untuk mengurangi pergaulan dengan teman itu mungkin agak sulit ya Kak, karena kan kita ini namanya manusia ini kan makhluk sosial gitu Iya. kan, saling membutuhkan ya kan Kak. Jadi bagaimana caranya saya tetap bergaul atau tetap aktif, tapi saya Tidak merokok merokok. itu ya mungkin dia saya kurangi, ini ada Itu solusi. kamu harus niat dalam diri kamu sebetulnya ya, karena kan yang menjalani juga kamu, jadi kamu harus bisa ambil sikap dalam diri kamu agar kamu nggak apa-apa berteman sama orang itu, tapi kamu harus bisa menghindari rokok itu gitu. Oke, baiklah, kita sudah berada di tahap akhir konseling. Sebelumnya apakah kamu ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin saya rasa sudah cukup, nggak ada lagi yang bertanyakan. Oke. Baiklah, Adek, setelah baiklah, kita sudah berada di tahap akhir konseling. Jadi saya berharap kamu dapat menjalankan tujuan-tujuan kamu ataupun kegiatan-kegiatan kamu ini yang kita rancang tadi dengan semaksimal mungkin. Dan saya juga berharap kepada kamu bisa berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan suatu permasalahan kamu, agar kegiatan kita ini juga tadinya berjalan lancar. Dan saya harap kamu juga bisa merupakan, dan saya harap apa yang kamu ceritakan tadi, apa yang kamu bilang ke saya tadi menjadi suatu solusi yang baik untuk diri kamu juga. Dan saya juga berharap agar kegiatan kita ini berhasil, karena keberhasilan kamu juga itu merupakan suatu kebahagiaan saya juga. Demikian proses konseling kita ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Masuk. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Oh, tadi kemarin ya apa kalau boleh saya tahu? Sepeda motor Kak, Sepeda motor. Kalau boleh tahu tempat tinggalnya di mana ya? di Kuala Simpang. Kalau simpang. Kalau boleh tahu, tadi Bapak kemari, Bapak kok bisa tahu di sini ada praktik biro konseling? Iya, saya kan lihat browsing di internet. Lalu ya ada di situ alamat tertera, kemudiannya saya hubungi dan saya datang. Kalau boleh saya tahu, lebih enaknya saya panggilnya Bapak atau Abang atau Adik? Adik aja Kak. Oh, Adik. Kan tujuan ataupun kegiatan yang telah kita rancang tadi tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Semoga kamu menjalankan dengan lancar. Kemudian jika kamu ingin konseling lagi, saya sangat bersedia mendampingi kamu lagi. Jika kamu ingin konseling kepada saya, nantinya saya akan kasih nomor WA saya ke kamu agar kamu bisa menghubungi saya. Baiklah, mungkin itu saja.
Kemudian saya berterima kasih kepada adik karena adik telah mempercayai saya sebagai konseling kamu. Semoga kamu dapat menjalankan dan menjalankan apa yang kamu minta tadi dengan baik. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika perkataan-perkataan saya tadi banyak menyinggung hati kamu. Saya minta maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.